Halo anak-anak kelas 4. Pada minggu ini kita akan melaksanakan sumatif unit 3 kita ya. Jadi anak-anak persiapkan diri untuk melakukan sumatif unit 3 ini. Sumatif unit 3 ini berisikan mata pelajaran IPS, PPKN, dan Bahasa Indonesia. Sekarang Ibu akan menjelaskan apa saja hal-hal yang perlu anak-anak kerjakan dan persiapkan untuk sumatif unit 3 ini. Simak baik-baik ya, dan jangan lupa catat di bukumu supaya kamu bisa mengingatnya nanti kembali. Pertama, anak-anak akan mengerjakan mata pelajaran PPKN. Nah, di mata pelajaran ini kita membahas topik hak dan kewajiban. Jadi untuk sumatifnya, anak-anak pilih terlebih dahulu topik mana yang mau anak-anak sampaikan di sumatif mengenai hak dan kewajiban. Boleh anak memilih dari salah satu topiknya. Ada topik hak dan kewajiban sebagai anak, sebagai siswa, ataupun sebagai masyarakat. Kalian boleh pilih salah satunya ya. Setelah kalian pilih, kalian akan mengisi mind map untuk sebagai panduan kalian saat nanti membuat video presentasi. Nah, di mind map itu, anak-anak disuruh untuk membuat 4 hak dan 4 kewajiban dari topik kewajiban yang anak-anak sudah pilih tadi. Contohnya, anak-anak telah memilih topik hak dan kewajiban sebagai seorang siswa. Berarti anak-anak akan membuat 4 hak sebagai seorang siswa dan 4 kewajiban sebagai seorang siswa. Lalu, terakhir, anak-anak akan membuat suatu komitmen atau janji terhadap kewajiban yang telah kalian tulis tadi, kewajiban yang telah kalian jabarkan sebanyak 4 tadi. Ini contoh mind map yang akan kalian isi. Bapak Ibu gurumu sudah memberikannya di Google Classroom ya anak-anak. Silahkan isi dengan tepat ya. Setelah membuat mind map, anak-anak akan membuat video presentasi. Nah, di video itu anak-anak akan sebutkan terlebih dahulu apa yang menjadi topik dari hak dan kewajiban yang anak-anak pilih. Apakah itu hak dan kewajiban sebagai anak, sebagai siswa, ataupun sebagai masyarakat. Lalu sebutkan 4 hak dan 4 kewajiban yang kalian pilih, yang kalian tulis di dalam mind map tersebut. Dan yang terakhir, anak-anak akan menyebutkan komitmennya dalam menjalankan kewajiban tersebut. Setelah kalian selesai mengerjakan sumatif PPKN, kalian akan mengerjakan sumatif IPS, yaitu kalian akan memilih terlebih dahulu dari salah satu kerajaan yang sudah kita pelajari. Kalian boleh pilih mau ambil dari kerajaan Hindu, atau kerajaan Buddha, ataupun kerajaan Islam. Kalian pilih. Lalu sama seperti formatif sebelumnya, kalian akan mengisi biografinya, ya. Kalian akan mengisi biografinya dan nanti kalian juga akan membuat video presentasinya. Nah, video presentasinya ini akan lebih menarik jika kita menggunakan cosplay. Apa itu cosplay? Mari dengarkan Ibu Ayu baik-baik ya. Oke, lihat ini contoh biografi dari tokoh yang akan kalian ambil. Hampir sama ya seperti formatif 1 dan formatif 2 sebelumnya. Nah, lalu ini isi presentasinya. Ya. Anak-anak nanti saat presentasi anak-anak menyebutkan nama lengkap tokohnya. Lalu nama kerajaan yang dia pimpin dan sebutkan juga peninggalan dari kerajaan tersebut. Lalu ada 2 sikap kepahlawanannya yang harus anak-anak sebutkan di dalam presentasi. Yang terakhir, anak-anak akan menyebutkan pengaruh pada masa sekarang. Nah, anak-anak yang perlu diperhatikan di sini adalah saat anak-anak presentasi, anak-anak akan menggunakan
kostum atau cosplay dari tokoh tersebut. Nah, coba anak-anak cari di internet. Kira-kira kalau pahlawannya anak-anak tersebut ataupun raja yang memimpin kerajaan tersebut, bagaimana ya fotonya? Bagaimana ya tampangnya? Bagaimana ya bajunya? Nah, silakan anak-anak desain sedemikian rupa, silakan anak-anak ikuti sedemikian rupa. Kalau bisa semirip-miripnya. Kalau dia pakai kain-kain di kepala, silakan anak-anak juga saat presentasi memakai kain-kain di kepala. Nah, jadi anak-anak lihat dulu di internet, sebenarnya raja ini bagaimana sih penampilannya, sehingga anak-anak bisa mengikutinya. Nah, sekarang untuk sumatif bahasa Indonesia. Di sumatif bahasa Indonesia ini, anak-anak akan membuat puisi ya dari perjuangan ataupun dari sikap kepahlawanan tokoh yang anak-anak pilih saat mengerjakan sumatif IPS. Contohnya, saat sumatif IPS, anak-anak memilih kerajaan yang dipimpin oleh Raja Balaputra Dewa. Nah, lalu anak-anak akan membuat puisi dari sikap kepahlawanan Raja Balaputra Dewa ataupun perjuangan dari Raja Balaputra Dewa tersebut. Puisinya harus memiliki rima yang tepat dan bait dan baris dalam puisi tersebut harus benar ya anak-anak. Setelah kamu membuat puisinya, silahkan foto puisinya dan upload di Google Classroom. Setelah itu, kamu bisa membuat video. Videonya ngapain? Videonya adalah kamu akan membacakan puisi tersebut. Yang pasti anak-anak harus membaca puisi itu dengan sikap tubuh yang benar, mimik wajahnya harus sesuai dengan isi puisi, dan harus penuh penghayatan. Saat membaca puisi juga, irama saat membacanya harus jelas. Intonasi dan volume suaranya juga harus jelas. Bapak Ibu gurumu harus bisa mendengar suaramu dengan jelas ya anak-anak. Nah anak-anak, sekarang Ibu akan memberitahu urutan saat kamu membuat video presentasi. Ya, selama sepanjang video presentasi, anak-anak harus menggunakan kostum ataupun cosplay dari pahlawan tersebut yang telah kamu pilih pada pelajaran IPS. Jadi, walaupun dia presentasi sumatif PPKN, sumatif IPS, dan sumatif Bahasa Indonesia, kamu tetap menggunakan kostum tersebut. Jangan sampai kamu menggunakan seragam sekolah ya anak-anak. Lalu saat kamu sudah menggunakan kostum itu dan sudah siap untuk presentasi, boleh kamu merekamnya. Yang pertama kamu lakukan adalah kamu akan memperkenalkan dirimu. Yang kedua, kamu akan mempresentasikan pelajaran PPKN mengenai hak dan kewajiban. Yang ketiga, kamu akan mempresentasikan pelajaran IPS mengenai biografi tokoh yang telah kamu pilih dan telah kamu buat. Yang keempat, kamu akan mempresentasikan pelajaran Bahasa Indonesia. Kamu akan membacakan puisi yang telah kamu karang. Lalu setelah itu anak-anak akan tutup video presentasinya dengan salam penutup. Begitu saja dari Ibu Ayu untuk penjelasan sumatif. Jika kamu belum mengerti, silakan tanya Bapak Ibu gurumu. Dan jika kamu perlu mengulang video ini untuk lebih memahaminya lagi, silakan kamu ulang lagi ya video ini dari awal. Semakin keras kamu berusaha, semakin nikmat rasanya ketika kamu berhasil. Jadi anak-anak, berikanlah yang terbaik di sumatif ini ya. Jangan nanggung-nanggung untuk memberikan yang terbaik. Selamat mengerjakan sumatif anak-anak kelas 4. Tuhan Yesus memberkati dan kerjakan dengan jujur dan penuh hikmat. God bless you and we love you. Bye-bye.